Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasani al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi. Dan adapun rukun salat yang kedua, yaitu berdiri pada salat wajib, lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu atas berdiri. Wa man ajaza anil qiyami shalla jalisan. Barang siapa lemah ia dari berdiri, maka sholatlah ia pada hal duduk. Fa in ajaza anil julusi, maka jikalau lemah ia daripada duduk, ittaja'a, maka tidur miring ia ala jambihi, atas lambungnya. Wastaqbalal qiblata biwajhihi wa muqaddami badanihi, dan menghadap ia ke kiblat dengan wajahnya dan bagian depan badannya. Wa yukrahu an yattaji'a andal jambil aisari min ghairi udhrin, dan dimakruhkan oleh bahwa tidur miring ia atas lambung yang kiri dari ketiadaan uzur. Fa in ajaza anil ittija'i istalqa ala dhahrihi, maka jikalau lemah ia dari tidur miring, maka terlentang ia atas punggungnya. Wa yajibu alaihi an yarfa'a ra'sahu bi syai'in liyastaqbilal qiblata biwajhihi, dan wajib atasnya oleh bahwa meninggikan ia akan kepalanya dengan sesuatu bantal macamnya, agar menghadap ia ke kiblat dengan wajahnya. Wa an yajlisa lirruku'i wassujudi, dan bahwa duduk ia untuk rukuknya dan sujudnya, in amkanahu dzalika, kalau memungkinkan padanya oleh yang demikian itu duduk. Fa in ajaza asyara bi ra'sihi, maka jikalau lemah ia, maka isyarat ia dengan kepalanya. Fa in ajaza asyara bi ajfanihi, kalau lemah ia, maka ia isyarat dengan pelupuk matanya. Fa in ajaza ajra arkanas salati ala qalbihi, kalau lemah ia, maka ia memberlakukan rukun-rukun salat di dalam hatinya. Wa fi jami'i dzalika la yunqasu min ajrihi syai'un, dan pada seluruh yang demikian itu tidak dikurangi dari ganjaran pahala dia oleh barang sedikit pun. Wa yajuzu lil qadiri an yusalliyan nafla qa'idan wa muttaji'an, dan boleh bagi orang yang salat, yang mampu, oleh bahwa salat ia akan salat sunnah padahal duduk dan tidur miring. Lakin sawabul qaidi, akan tetapi ganjaran pahala orang yang salat sunnah sambil duduk, nisfu sawabil qaim, yaitu separuh
dari ganjaran orang sholat sunnah sambil berdiri. Wa sawabul muttaji'in nisfu sawabil qa'idi, dan ganjaran pahalanya orang sholat sunnah sambil tidur miring yaitu separuh dari ganjaran pahala orang yang sholat sunnah sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita ini masih ngomongin rukun sholat, dan pertemuan ini memasuki rukun kedua dari 13 rukun, yaitu yang keduanya kudu diri. Orang sholat itu kudu diri. Siapa yang disuruh diri? Tentu yang mampu saja. Yang bisa. Nanti yang gak bisa diri akan diatur. Begitu. Dan ingat, yang disuruh diri sholatnya sholat wajib. Jadi kalau ngomongin rukun sholat berdiri ini, ada dua yang harus diingat oleh kita. Siapa yang disuruh diri, sholat apa yang kudu diri? Itu pertanyaannya. Jadi yang namanya diri ini wajib, yang disuruh orang yang mampu saja. Yang gitu. Sholat apa yang disuruh diri? Sholatnya sholat wajib, walaupun nazar. Kalau saya jadi anggota dewan, saya nadar mau tahajud 100 rakaat. Nah, itu nadar ini sholat wajib ketika udah jadi. Maka diri, nggak boleh duduk, nggak sah. Sholat jenazah walaupun fardu kifayah, itu kategorinya sholat wajib, maka kudu diri. Bocah walaupun belum wajib sholatnya, tapi dohor asar ini kategorinya sholat wajib, walaupun bocah kudu berdiri. Mau laki mau perempuan kudu berdiri. Nah, berdirinya bagaimana? Terserah. Ibu mau sandaran ke di tembok, ngeliang, nih ibu tembok tuh, sambil begini aja tuh punggungnya tempelin. Jadi juga yang penting diri. Iya, walaupun sambil sandaran. Jadi yang penting berdiri. Tapi tuh orang males banget. Nah, ini urusan malas dan tidak lain. Yang penting berdiri. Kalau diri nggak apa-apa. Walaupun nyandarnya sama kursi yang kalau digeser jatuh, tetap asal berdiri sholatnya sah. Janjinya diri. Dirinya ini bagaimana dirinya? Kakinya, kalau perempuan tuh kakinya rapat dirinya. Kalau orang laki berjarak sejengkal. Ini bedanya dirinya. Kalau ibu rapat. Begitu. Nampak bagus ajaran agama itu. Bagus. Begitu. Perempuan disuruh dirinya rapat. Kalau dia renggang masuk angin kayaknya. Begitu. Begitu. Iya. Jadi agama tuh ajarin diri begitu, diri. Bagaimana nenek-nenek yang badannya udah LL, badannya bongkok, itu jangan diomelin tuh orang kok sholat ruku, menghina. Enggak, dia tuh diri, cuman dirinya dia ya segitu.
karena dia bongkok. Kalau ibu pengen nggak bongkok, rajin baca Quran, walaupun seain sehari. Jadi biar nggak ada pengapuran, pengeroposan tulang. Manfaatnya baca Quran saban hari. Itu nggak bongkok, nggak bongkok. Manfaat dunia tentunya, manfaat dunia, nggak bongkok. Jadi saban hari biar kata seain itu nggak bakalan bongkok. Begitu nggak bakalan, karena itu sudah uji coba semua ulama. Saban hari walaupun seain itu selembar dah begitu nggak nyampe selembar kalau kulhuma sebaris doang. Iya, kulhu sebaris doang kalau iya seain itu enggak bongkok. Kalau pakai buah-buahan, buah naga. Kalau pakai buah-buahan, buah naga. Ingat, bukan bau naga. Tapi apaan? Buah naga yang merah. Karena ada yang merah, ada yang putih. Merah itu makanya orang Cina jarang bongkok. Orang Cina jarang. Iya, karena dia sering mengkonsumsi buah naga. Dia merapikan tulang. Kalau secara dohir begitu, gitu. Itu buah naga. Termasuk yang dengkulnya suka kotek-kotek. Ada nggak tuh begitu tuh? Itu konsumsinya buah yang merah, begitu, yang merah itu dohir. Nah, kita lagi ngomongin rukun sholat, kita kudu diri. Dari mana nih diri nih? Disuruh di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada sahabat Nabi kena wasir, namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain terkena penyakit wasir. Tahu wasir? Iya. Jadi bolnya keluar. Itu begitu, disebut wasir. Ambeien ya. Ambeien. Kalau orang sholat qobliyah subuh sunnah fajarnya baca rakaat 1 alam nasroh, rakaat 2 alam taro, enggak kena wasir. Begitu. Enggak kena. Alam nasroh sama alam taro. Kata Nabi, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang yang baca alam nasrah rakaat 1, alam taro rakaat 2, qobliyah subuh, sunnah fajar, maka enggak terkena penyakit, diantaranya wasir. Imran bin Husain nanya sama Nabi, Nabi, saya ini punya wasir, bagaimana sholat saya? Kata Nabi, sholli qaiman, fa illam tastati' faqa'idan, fa illam tastati' famudtaji'an, fa illam tastati' famustalqiyan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Nabi, Imran, ente sholat kudu diri. Tuh, begitu kata Nabi. Padahal dia sakit. Kudu itu menunjukkan diri itu wajib. Namun kalau tidak bisa diri, sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur miring. Enggak bisa tidur miring, terlentang.
Kata Nabi, Allah tidak paksa orang kecuali yang mampu saja. Semampunya. Makanya diri pada sholat wajib, hukumnya wajib. Ingetin tuh, yang wajib diri sholatnya sholat. Kalau sholat sunat, masih seger buger, taraweh sambil duduk, seger buger, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Iya, bukan sholat wajib. Yang wajib diri itu adalah sholat. Kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Nanti keterangannya tuh kita baca ngikutin kitabnya aja. Kita diri begitu. Bagaimana kalau kita nggak mampu berdiri? Waman ajaza anil qiyami sholat jalisan. Siapa orang yang kagak kuat untuk diri, nggak bisa. Begitu, maka sholatnya kudu duduk. Duduk ini pengganti diri. Adapun ruku sujudnya normal, sujud tuh kudu ditempelin jidatnya ya ke tanah, ke sejadah begitu. Sujud ini mau ngomongin diri penggantinya. Pengganti diri ini enggak bisa diri, sholatnya duduk. Bagaimana pertama bisa diri? Pertama bisa diri. Kalau untuk diri gua bisa begitu. Cuman kalau udah sujud mau diri gua susah. Kan bisa begitu. Maka yang model begini kudu diri, nanti yang kagak bisa sambil duduk. Enggak boleh langsung duduk aja. Dari rumah nenteng kursi ke masjid. Habis itu duduk sholatnya. Enggak jadi. Enggak. Jadi harus belajar. Enggak boleh. Orang dari rumah aja bisa nenteng kursi. Sampai masjid sholatnya sambil duduk. Begitu. Ada loh di Mekah begitu. Bukan di Mekah, di Madinahnya. Ngaji apa kagak. Begitu. Jadi ada aturannya kalau kita diri nih. Pas ruku bisa, sujud bisa. Cuman abis sujud nih mau diri kagak bisa. Bagaimana nih aturannya kalau diri nih kagak bisa? Agama tanya. Kalau kasusnya begitu nih biar kita benar ibadahnya. Kita ini enggak bisa diri, tapi kalau ditolongin bisa enggak? Begitu, diangkat oleh temennya, oleh anaknya. Oh, kalau diangkat bisa diri, kata kita. Tapi kalau enggak diangkat, enggak bisa. Maka wajib kita minta tolong buat ngangkat kita biar diri. Orang nggak mau dia minta tolong kecuali mintanya diupahin. Wajib duit kita buat ngupahin. Ngupahin apa? Ngangkat kita biar saking diri itu begitu sudah. Begitu. Masih anak sendiri juga minta diupahin juga. Begitu ngangkatnya nih. Kalau berbicara nih diri nih, biar benar cara duduknya. Ntar saya ajarin cara sholat duduk. Jadi kalau kita diri atau kita bisa diri kalau duduk kita, diri kita dekat kursi gitu. Jadi ketika mau bangun pakai pegangan. Iya, wajib dia sholatnya dekat kursi, dekat tiang. Yang penting buat dia pegangan diri. Saking pentingnya berdiri, ini sholat wajib. Itulah hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita sebagai manusia
supaya kita nyontoh. Bagaimana kalau kita nggak bisa diri, duduk. Ntar diajarin cara duduk bagaimana. Kalau bisa separoh, 2 rakaat saya bisa diri. Cuma kalau udah 2 rakaat kaki saya udah mulai goyang-goyang. Maka yang 2 rakaat kita diri, ibadat dohor. Yang 2 rakaat kita duduk. Begitulah. Nggak boleh langsung main putusin aja. Begitu. Pagi-pagi mesenam jantung sehat mau bisa diri, pas sholat duduk. Ah ini nggak bener nih. Enggak benar, namanya sholatnya ngarang-ngarang sendiri, tidak mengikuti tuntunan. Jadi kita harus paham ini, kita nggak ngomongin orang. Kita kalau namanya manusia, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Orang kalau udah panjang umur itu kelakuannya kayak bocah. Iya. Ini orang tua kita udah tua tuh, kayak bocah. Aduh, megelin mak gue kata dia. Enggak, emang kayak bocah. Kayak kalau udah tua tuh, rewel, begitu. Begitu udah makan ngakunya belum makan. Begitu. Itu biasa itu. Yang kayak begitu, enggak heran. Begitu. Enggak heran. Ntar kita juga begitu kalau udah tua. Karena ngalamin semuanya pasti proses tuh begitu. Begitu. Proses namanya. Kayak begitu. Jadi kalau kita bisa diri wajib enggak bisa diri sholat kita kudu duduk. Dilihat nih, ketika duduk kita bisa diri. Pertama sih, aduh saya nggak kuat, tapi lama-lama saya kayaknya bisa diri. Pokoknya yang mampunya di mana. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita sholatnya sambil duduk? Ada aturan nih. Duduknya bagaimana? Terserah ibu. Duduknya mau blonjor kek, kakinya ke depan. Yang penting duduk. Gak bisa diri masanya nih. Yang penting duduk. Mau duduknya sila kek. Tapi yang paling bagus duduknya iftiras. Duduk tasyahud awal. Yang paling bagus duduknya duduk iftiras namanya. Duduk tasyahud awal. Duduknya. Nah, kalau sholatnya sambil duduk nanti saya praktekkan biar benar begitu, biar bisa kita. Bukan ngarepin kita sakit, bukan. Tapi ketika orang tanya kita bisa. Begitu. Kalau sholat kita sambil duduk karena nggak bisa diri kita, maka duduknya yang terbaik adalah iftiras. Bagaimana rukunya? Kalau sholat kita duduk, ruku kita lewatin wajah kita, lewatin dengkul. Cara rukunya, wajah kita lewatin dengkul. Yang paling gede ganjarannya saat rukunya, bila wajah kita lempeng dengan tempat sujud. Lempeng dengan tempat, artinya tempat sujud tuh yang mana jidat kita mau tembel sujud, lempengin. Itu namanya ruku orang sholat duduk. Sujud normal. Sujudnya normal. Contoh begini. Jadi kalau kita sholatnya duduk, nih, iftiras tuh begini. Ibu kakinya begini. Ya, kalau nggak bisa kakinya begini. Begitu. Namanya iftiras. Jadi rukunya begini. Rukunya biar kita benar. Jadi kan kita usolli biasa dohor gitu, makanya takroha Allahu Akbar, biasa kita baca Fatihah gitu, udah baca surat, kufuan ahad, udah kufuan ahad, kemudian kitanya
ruku. Pas ruku nih Allahu Akbar. Segini aja jadi tuh wajah kita lewatin dengkul, tapi kurang gede. Biar gede diangkat paha kita. Biar nih sujud saya di sini tuh. Ini berarti di sini. Tuh ruku kita begini, umumnya kufuwan ahad. Allah. Tuh begitu. Rukunya. Jadi pantatnya dari betis kita. Tuh, namanya ruku. Subhanallahi wa bihamdihi. Gitu. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Bakal hamdu sujud normal. Ntar rakaat 2 begitu lagi sampai salam. Itu namanya sholat sambil duduk. Biar bisa. Rukunya harus benar. Nggak boleh ngarang gitu. Begitu. Nah tasawuf akhir mah biasa kakinya nanti diselobokin. Begitu kalau bisa. Ini namanya sholat sambil duduk. Jidatnya ditempelin mau normal. Ini aturan sujud namanya, bukan aturan diri. Ini lagi ngerubah aturan diri ke duduk. Sholat sunat begitu. Ntar kita ngomong sholat sunat. Yang wajib-wajib dulu satu-satu. Jadi ini namanya sholat sambil duduk. Kalau kita nggak bisa duduk, tidur miring. Itu kitabnya begitu tadi. Biar sekalian saya praktek. Bagaimana kalau tidur miring? Yang bagus pakai lambung kanan. Jadi kalau kiblatnya ke sana, pakai ini, gitu. Jadi namanya lambung kanan. Boleh lambung kiri, boleh miring kiri. Cuman makruh, ngurangi ganjaran. Kecuali sakit lambung kanannya, namanya udzur, nggak apa-apa. Pakai lambung kanan. Bagaimana nih lambung kanan? Nih, saya ajarin sholat sambil tidur miring. Begitu, ibu sakit, tiduran. Begitu, maunya pala ada bantal di sini. Begitu, namanya sholat. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin. Allahu Akbar. Kita terus sampai wadolin, sampai kufuwan ahad. Ruku nih, Allahu Akbar. Kepalanya nunduk dikit. Begitu. Subhanallah azim wa bihamdihi. Terus sami'allahu liman hamidah. Sujud, rada nundukan dikit kalau bisa. Sujud. Beginilah namanya sholat sambil tidur miring. Begitu. Ini diatur oleh agama. Diatur. Ini namanya sholat sambil biasa salam. Tuh kayak begini. Namanya sholat sambil tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring, maka terlentang. Itu nanti kitabnya. Kalau terlentang, kepala kita wajib dikasih bantal biar dada kita begini itu. Biar dadanya ngadep kiblat. Jadi pakai kursi malas. Begitu. Kalau begini dah contoh kiblatnya sono kan. Tuh. Jadi biar kepala kita wajib diganjel. Tuh biar dadanya ngadep kiblat begini. Allahu Akbar. Kalau udah nggak bisa miring. Begitu. Udah. Karena susunan orang tuh dalam sholat begitu. Biasa tuh rukunya sebisanya dia aja. Gitu. Kufuwan ahad kan bikin kufuwan ahad. Begitu. Allahu Akbar. Sujud biasanya Allah sujud ada turunan sampai salam. Enggak kurang ganjarannya, enggak. Barang dikit enggak. Karena sakitnya kita dari Allah. Maka enggak dipotong. Kayak PNS libur tanggal merah, gajinya enggak. Karena yang ngeliburin pemerintah. Enggak ada yang aturannya biar benar maksud kita ibadah. Supaya tidak boleh kita asal-asalan ibadah. Kalau kita nggak bisa duduk, tidur miring, pakai lambung kanan, wajib ngadep kiblat wajahnya dan bagian depan badannya kayak tadi tuh. Makruh kalau lambung kiri, makruh kecuali lambung kanannya sakit. Maka bolehlah tidur miringnya lambung kiri. Ini agama nih. Kalau kita nggak bisa tidur miring, wajib dengan posisi palanya diangkat pakai ban, biar wajahnya ngadep kiblat. Itu ruku sujudnya gimana? Kalau bisa ruku sujudnya normal, ruku sujud
normal. Kalau nggak bisa ya enggak, sebisa dia. Kalau tidak bisa kita dengan terlentang tuh, pala kita masih gerak-gerak, badan udah nggak gerak, maka sholatnya pakai pala, gerak aja pala. Karena mampunya dia pala gerak. Sekarang badan udah nggak gerak, pala nggak gerak, mata masih kedap-kedip, maka sholatnya pakai mata, ngedip, ini takbir, ini. Kalau udah kayak begini, matanya udah merem, dah sholatin. Sholat. Kalau kita matanya udah merem, semuanya udah ini kayak di ICU, hati masih berdetak, sholatnya dalam hati. Cuman dalam madhab Abu Hanifah, dan ini pengamalan orang, kalau sudah di ICU udah nggak sholat dah. Begitu. Tapi madhab Syafi'i masih wajib sholat. Gitu. Karena udah nggak ada gerak semuanya. Udah nggak gerak. Begitu. Udah nggak gerak. Itu begitu. Nah, semua sholat yang dari diri, duduk, lalu kemudian tidur miring, terus terlentang dan seterusnya, tidak mengurangi ganjaran pahala, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang dia mampu segitu, yang dia mampu. Oleh karena sholat kita ini yang diwajibkan diri adalah sholat wajib. Sholat wajib, begitu tuh. Yang kudu diri, bagaimana kalau sholat sunat? Kata yai kita, wa yajuzu lil qadiri, orang yang seger buger pada sholat sunat boleh dikerjakan sambil duduk, boleh dikerjakan sambil tidur miring, terlentang nggak boleh. Kalau yang seger buger, ibu mau sholat duha sambil duduk, boleh. Taraweh sambil duduk, boleh. Qobliyah ba'diyah sambil duduk, boleh. Seger buger, iya seger buger. Orang yang sholat sunat diizinkan oleh agama untuk sholat sambil duduk boleh, sambil tidur miring boleh, semuanya boleh. Begitu, boleh tidur miring, tapi batasnya sampai tidur miring. Hanya yang harus diingat, kalau kita sholatnya sambil duduk, ganjarannya dipotong 50%. Iya, karena malas. Begitu, uang seger bugar. Segar bugar. Ini bukan orang yang sakit. Yang sakit nggak ada pemotongan. Yang segar bugar sholat boleh sambil duduk. Dan boleh sambil tidur miring. Tiduran. Boleh. Cuman kalau sambil tiduran dipotong 75% ganjarannya. Kalau sambil tidur miring. Kalau terlentang dipotong 100%. Kagak sah. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, udah pernah belum sholat sunnah sambil duduk? Belum. Kalau belum, cobain nanti asar. Biar diamalin ajaran agama, enggak hilang, begitu maksudnya. Biar enggak hilang, niatnya ngamalin ilmu, niatnya. Begitu juga sambil tidur miring, udah pernah belum? Belum. Nah, dicobain. Jadi enggak bakalan hilang ilmu, wong kita udah amalin. Enggak ada. Nih, kalau kita nggak cobain, kita nggak bisa.
Prakteknya ketika kita sakit, katanya doang. Karena dia nggak cobain. Jadi kita harus praktekkan. Saya itu demen. Apa aja dipraktekkan. Mau pergian jauh, nih jamaah kosor, nih sholat, witir. Masih maghrib udah sholat witir karena udah jamaah sama isya. Tuh, saya suka begitu dan suka didik kawan-kawan majlis begitu. Biar apa? Biar nggak hilang ilmunya. Begitu, biar nggak hilang ilmu itu. Karena kalau enggak nantinya hilang ilmu. Jadi cuman kita harus bisa pahami kalau sholat kita sambil tidur miring, maka ruku sujudnya wajib duduk. Tuh begitu. Enggak boleh kita ngarang sendiri, dituntun agama. Begitu, ruku sujudnya harus duduk, ruku sujudnya. Begini, ibu sholat sambil tiduran, namanya orang boleh aja. Agama tuh nggak kaku. Ibu sholat sambil tiduran, begini, apa sholat apa ibu? Duha sambil tiduran. Aku tahajud. Ya baik, sambil tiduran. Ini saya ajari. Nih, kiblatnya kemana? Ke situ. Anggap kiblatnya ke situ. Kan kita tiduran nih, ibu. Biasa pakai mukena segala macam normal, itu syarat sholat tuh. Jadi saya sholat sunat duha, ngomongnya kan, atau tahajud dah malam ya kan capek. Saya sholat sunat tahajud 2 rakaat, begitu kan. Sunat kalau ta'ala Allah Akbar, biasa waladhdallin amin ya kan. Suratnya apa? Kuliah ya kan. Lakum dinukum waliya. Ibu kudu duduk. Begitu Allah Akbar, ruku. Samiallahu liman hamidah. Ini berarti jangan ditawain, nggak bakalan dapet ilmu itu. Biar ibu paham. Itu samiallahu liman hamidah kan, sujud, duduk, terus sujud lagi, ya kan? Ini rakaat kedua tiduran Allah. Kufuwan ahad, kita duduk lagi. Begitu. Ruku, Allahu Akbar. Begitu sami Allah sampai salam, ntar begitu. Itu namanya sholat sambil itu. Jadi ini kenapa saya capek-capek dipraktekin biar ngerti. Kalau nggak begitu nggak bakalan bisa. Kalau sholat sambil duduk normal kayak gini aja. Itu ruku. Kayak tadi tuh, gitu, sami Allah itu. Nah, sholat sambil tiduran begitu, boleh. Ibu boleh asar nanti nih qobli asar sambil tiduran, yang 2 rakaat sambil duduk, 2 rakaat sambil tiduran, biar gak hilang. Oh begini agama. Jadi enak banget Islam. Begitu, enggak nyusahin kita, enggak. Jadi Islam tuh agama yang sangat mudah. Ini janjinya yang seger, Bug. Kalau yang sakit mau udah kayak tadi nggak bakalan dipotong ganjarannya. Wong sholat wajib aja boleh duduk, wong dia kagak bisa diri, apalagi sholat sunnah, begitu. Jadi Islam tuh ketika orang bisa diri, nih orang bisa diri, maka yang bisa banyak. Diri bisa berarti duduk bisa, miring bisa, telentang bisa. Kalau nggak bisa diri, masih ada 3. Duduk bisa, miring bisa, telentang bisa. Nggak bisa duduk, itu tiduran. Tiduran tuh ada 2. Kalau masih segar bugar masih bisa guling-guling, maka tidurnya Yang guling-guling udah nggak bisa, telentang. Begitu, udah maka telentang aja. Yang udah telentang aja udah nggak gerak, sholatin. Agama begitu. Apanya tuh? Iya, makanya kita berbicara duduk, ya duduknya mau di bangku boleh. Duduknya ganti tapi sujud mah tapi jangan sampai pakai bangku kemudian jalan kalau nggak sholat bisa.
Pergi ke mall aja jadi diri nggak bawa bangku. Pas sholat aja pakai bangku. Nah itu nggak sah dia. Lah mau ngapain dia? Kalau dia bisa diri kan tadi dibilangin. Kalau kita bisa diri. Masalahnya saya kalau nanti habis sujud kagak bisa bang, ya udah pas nggak bisa bangun sambil duduk. Begitu agamanya. Kan maka saya ajarin nih. Jadi kita tuh kalau ngaji, kalau pengen cepat paham, buat diri kita. Kalau saya sakit nanti saya kayak begini berarti tuntun agamanya. Kalau saya ngalamin sakit berarti begitulah kita. Orang lain mau urusan dia, kudu ngaji dia. Dia kudu ngaji, wong dia juga disuruh sama nabinya kudu ngaji. Salahnya dia kenapa enggak ngaji? Nah berarti dari diri, kalau model kayak yang ibu omongin, dari diri nanti waktu rukunya duduk. Habis duduk, ruku sujud, bisanya begitu doang, diri lagi. Iya, nah kita nggak, urusannya dia nggak mau kalau ngomentarin orang, saya paling bingung. Jadi kita mendingan ngomentarin diri kita. Karena dia kudu ngaji juga. Jadi seperti konsultasi ibu sakit, anaknya tanya ke dokter, dok, anak saya sakit, panas, obatnya apa? Ya kira-kira, karena nggak periksa. Begitu, artinya kalau orang lain tuh sangat bingung, kemungkinannya banyak. Begitu, bisa aja kemungkinannya mencontoh orang kayak begitu, di akhirnya ngikutin. Begitu maksud saya. Oleh karena itu kita ini dalam agama bukan disuruh nyontoh orang, kudu ngaji, kudu ngaji. Boleh. Tadi kan habis posisi besar seperti itu ya, duduk ya, berdiri kemudian duduk seperti itu. Kalau nggak bisa ruku sujud, iya. Iya ruku. Ketika dia sujudnya itu dia ada meja seperti ruang tamu mungkin ya. Nah, bisa nggak tadi sujudnya ada di atas ini? Iya, jadi kan begini. Sujud ini kan secara aturan, nanti di aturan sujud sebetulnya. Sujud itu pantat harus lebih tinggi daripada pala. Itu aturan sujud. Supaya apa? Nih kalau ngomong kesehatan, supaya darah dia stabil. Sebetulnya saya kurang demen kalau ngomongin kesehatan. Nanti ibu sholat pakai training nanti. Biar sehat, saya ngeri. Saya nggak mau tuh sebetulnya. Jadi kalau mau jujur, kaki dilipat ini darah ibu stabil. Makin ibu sholatnya duduk, ibu makin stres. Karena nggak pernah jidat ini ditempelkan pada tanah. Jadi nih mohon maaf kalau mau saya terangin, di jidat kita ini ada urat saraf kecil. Jadi di kepala kita, ada 15 miliar sel saraf. Di kepala kita nih, totalnya sel saraf tuh kabel kecil-kecil. 15 miliar, banyak apa dikit? Dikit. Kalau agama begitu, dikit. Sebab satu aja konslet, ibu dipanggilnya PA. Satu doang tuh. Satu, nggak usah banyak. Jadi dikit. 15 miliar ini kalau satu konslet, apa namanya? PA. PA lu suka begitu tuh orang-orang ngomong. Jadi ini nih, sel saraf ini, darah kita nggak semua merah. Ibu boleh tanya sama dokter saraf. Saya sih nggak pakai nanya sama dia, di kitab ada begitu. Saya percaya aja. Ulama kalau udah ngomong tuh nggak bakalan dia ngibulin. Jadi darah itu ada putih. Maka ada sel darah putih namanya. Sel darah putih itu nggak bakalan kita bisa masukin kecuali harus ditempelin jidatnya ke tanah. Dengan kaki diginiin. Ditengguk. Itu menstabilkan jantung biar sehat. Jadi kalau orang-orang nggak ngaji, udah olahraga aja.
Kalau orang ngaji mau sholat aja juga sehat, asal dijalani. Begitu, menstabilkan semuanya. Gitu, saya suka bilangin sama dokter Pras tuh, coba cek darahnya, insya Allah normal, kata gitu. Begitu, nih takut, coba aja cek. Kenapa? Karena kita dengan sujud, kenapa kaki dilipat, itu memasukkan sel darah putih ke dalam semua sel saraf supaya kita sehat. Supaya sehat. Jadi ibadah itu luar biasa sebetulnya. Gitu, cuman saya nggak mau menerangkan panjang. Karena kesehatan nanti ibu pengen sehat mulu. Begitu, nggak ngerti bahwa ini adalah perintah Allah. Sehat dari Allah juga, nanti dikasih kok gitu. Jadi nanam padi aja ntar rumput tumbuh gitu. Sehat ini adalah side effect gitu. Jadi ditempelin jidatnya. Jadi kalau bahasa, jadi yang harus difahami oleh kita, kalau sholat kita sambil duduk, nih yang duduk nih urusan diri, nggak ada urusan nggak ada urusan ruku, nggak ada. Kalau bisa kita ruku sujud, ya kita kudu ruku sujud tes di rumahnya. Kalau memandang orang, kita harus husnudzon. Ada orang sholatnya sambil duduk, oh mungkin dia sakit. Hanya begitu kita. Nggak bisa kita langsung salah dia, nggak bisa. Karena kita memandang. Kalau udah ngobrol baru, atau dilihat dari tanda-tandanya, orang dari rumah kuat kok nenteng kursi ke masjid, sampai masjid duduk, benerin. Salah Anda. Sholatnya bukan begini yang dituntun oleh agama. Orang-orang begitu, ini dia. Sholatnya ngelihat orang. Padahal agama tuh bukan disuruh ngelihat, tolabul ilmi, ngaji. Ngaji. Maka yang ngaji itu datang itu yang paling bagus. Ngaji. Agar supaya kita jangan sholatnya nih, mohon maaf nih ngarang-ngarang. Intinya, kita harus bertanya sebagai muslim itu, kalau kita sakit nih gimana cara kami sholatnya kalau sakit? Gimana cara sholatnya kalau sambil tidur miring yang diajarin agama? Saya ini nggak bisa diri, duduknya bagaimana? Nah, muslim tuh harus kayak begitu. Harus rajin bertanya. Maka kalau kita sering ngaji, pikiran aja jadi tenang, enak. Kalau kita ngaji. Kalau nggak ngaji, stres kita. Bisa stres. Karena kita ketemu interaksi banyak orang, kita bakal muncul rasa syukur sama Allah. Itu kayak begitu. Jadi intinya kita jangan ngomongin orang. Jadi kalau kita sholat sambil duduk. Nah, kita nih sholat apa wajib? Baik. Kenapa kita duduk? Saya nggak bisa diri. Duduk. Duduk aja dia. Maka ruku sujudnya bagaimana? Coba dicek sama kita. Bisa nggak ruku sujudnya? Jawabannya tadi, karena ini hasil survei. Kata dia, saya kalau udah sujud, dirinya nggak bisa. Kalau diangkat bisa. Oh, kalau diangkat bisa, berarti Anda wajib untuk nyari orang nolongin Anda untuk berdiri. Begitu aturan agamanya, berdiri. Ini diatur oleh agama. Supaya nih kita sholat nih, mohon maaf nih. Jadi banyak orang di akhirat itu masuk neraka bukan nggak sholat. Banyak. Sholat mau rajin. Tapi sholatnya enggak ngaji. Gitu. Jadi selagu-lagunya. Nah ini nih pentingnya kita ngaji. Kurang lebih demikian. Dan buat tanya jawab silakan. Kalau ada yang ditanya. Begitu. Wallah a'lam. Iya baik. Misalnya ada orang tua yang sakit, dia sudah koma. Ada bilang kalau dia nggak bisa seperti itu, kita gantiin sholat ya. Apa ada bilang seperti itu, benar nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dia udah sakit yang koma, ya kita banyakin doa. Kalau koma, kita minta petunjuk sama Allah, bacain surat Ar-Ra'du namanya. Surat Ar-Ra'du. Gitu, 3 kali balikan gitu. Sampai kelar gitu surat itu, 3 lembar itu. Gitu, minta keputusan sama Allah, minta kesembuhan sama Allah. Itu begitu. Kalau menurut Allah ini catatannya sakit terakhir, enggak sembuh lagi,
biasanya lepas. Kalau sakit ini nggak terakhir, biasanya cepat sembuh begitu. Minta keputusan sama Allah. Kalau udah kayak model begitu, kasihan juga yang nungguin di rumah sakit jadi sakit juga. Begitu baca salam. Baik. Yang mananya tuh? Yang sakit ini. Baik, diwuduin. Enggak, bukan diwakilkan, diwuduin. Iya, kalau diwakilkan kan berarti yang wudu dia, yang wudu kita dibantuin namanya. Jadi wudu kalau kita sakit, nah ya terima kasih nih ibu kita bertanya. Jadi biar berurut karena ini kan kajian ini menyambung masalahnya. Walaupun wudu udah kelar tuh, kita udah rapi kalau udah ngomongin sholat udah nggak ngomongin wudu. Bagaimana wudunya? Tinggal disiram sama anaknya, disiramin. Kalau dia tangannya udah nggak bisa ya kita sebagai anak usapin wajah emak kita yang niat dia, yang niat. Gitu, yang niat. Umpamanya saya nih yang sakit, begitu diwuduin oleh anak saya, maka kemudian itu kita yang niat, yang saya wudu waktu air kena wajah, dia yang nyiram kita, dia yang ngusapin yang nyiram, begitu wudu sampai kaki, begitu auratnya biasa ditutup, biasa tuh syarat-syarat sholat yang 4 tuh terpenuhi, begitu baru kemudian sholat tuh sambil tiduran yang tiduran itu. Wudhunya begitu. Kalau kita nggak wudhu, ya sholat kita wajib diulang, nggak sah karena kurang persyaratan. Nanti kalau udah sembuh diulang. Kalau sakitnya cuma 2 hari, kalau sakitnya tahunan, ya tahunan nantinya. Ini tata aturan. Jadi diwuduin, wajib diwuduin. Nggak bisa kalau nggak diwuduin dia. Kecuali diwuduin nggak boleh kata dokter tayamumin. Itulah diantara ajaran yang kelewat. Itu ajaran-ajarannya kayak begitu. Gitu. Baik, boleh. Sebentar Bunda, ibu kita ini dulu nih ya, boleh? Iya. Iya. Boleh aja. Jadi jangankan yang sakit, ibu aja nih, karena ibu duitnya Masya Allah karungan gitu. Duitnya banyak gitu. Duitnya banyak. Ibu sampai punya karyawan wudu aja 4. Boleh. Loh, Minah, wajah. Dia yang ada. Yang niat tetap ibu. Tangan boleh. Kepala, kaki, silahkan. Enggak apa-apa. Boleh aja gitu, boleh aja. Betul, iya betul Bunda. Ini kan saya jawab, Bunda lagi seger buger aja nih sekarang nih, seger buger nggak pakai sakit kayak tadi. Bunda minta orang lain wuduin, boleh, apalagi yang tadi sakit, begitu maksudnya. Boleh aja, boleh. Nah sekarang pertanyaan kitanya, gua pegel wuduin mulu, kan begitu pertanyaannya. Kan sebetulnya itu yang ditanya, kan begitu. Iya, itu arah pertanyaan kan itu, bukan hukumnya. Maka hukumnya saya jawab tadi, hukumnya boleh. Begitu kita seger buger aja diwuduin orang lain boleh, cuman kurang bagus. Hanya begitu, wong seger buger. Masa ibadah pengen dibantuin mulu, ganjarannya berkurang kita, begitu. Tapi boleh, agamanya nggak dilarang, silakan saja. Nah bagaimana kita pegel, kita tinggal bisikin tuh kitanya. Kalau pengen diwuduin mulu nih, sebetulnya agamanya nih wudu sendiri boleh, kudu wudu sendiri berganya gede. Tapi kalau pengen diwuduinnya nih sekedar usulnya tuh tanah yang di sebelah tuh buat saya, begitu ibunya, begitu namanya kompensasi, begitu. Boleh Bunda, nih saya ajarin nih, nggak apa-apa. Iya boleh, sebagaimana nih bandingannya kita masih seger buger, ibu karena saking duitnya banyak
Boro ini wudhu aja kudu, iya, minta tolong sama orang. Dia punya karyawan buat nyiramin, ngusapin. Upah nih sekali wudhuin 50.000. Begitu. Maka boleh ibu, boleh. Begitu. Boleh. Iya. Iya. Kan boleh. Begitu. Itu nanti diupain 50.000. Kata karyawannya, gua kasih ubi Cilembu aja ini. Biar wudhu mulu. Lumayan ini. Kalau 10 kali wudhu udah 500. Begitu. Begitu. Ya nggak apa-apa. Iya silahkan. Boleh saja. Jadi artinya bunda kita tinggal diajak bicara. Karena ini udah bisa wudhu sendiri. Mohon maaf agamanya ninya. Bolehnya kita minta dikasih lebihnya. Notana yang di sebelah aja. Begitu. Iya, enggak apa-apa. Boleh aja. Boleh. Baik bunda kita, iya. Baik. Betul. Iya. Iya baik. Jadi begini, saya harus mengurut kasusnya. Jadi kalau ibu muter begitu, biasanya kalau melek, kalau ibu merem sholatnya, merem masih nggak muter kebiasaannya. Merem muter juga. Bukan. Nih, sebentar. Jadi yang nggak ditanya jangan nyaut, bingung juga sayanya. Tadi nggak nanya, ada orang nanya ngomentari, repot juga. Jadi ibu dengerin dulu, biarkan beliau yang hajat ini kita tolongin, begitu. Ibu boleh tanya nanti, jangan di dia, jangan, kasihan. Jadi begini, kalau kita vertigo, ini muter, merem muter juga, begitu. Ini bagaimana ini? Merem muter juga. Tadi kan ceritanya ngangkat tangan muter, bukan merem. Makanya saya tanya, kalau mata kita merem, hilang nggak tuh muternya tuh? Kalau mata kita dimeremin, jadi sholatnya sambil merem gitu, tiduran tuh. Kalau matanya dimeremin, yang sudah disebut vertigo, karena saya juga sama seperti apa yang ibu lakukan itu. Jadi kalau dimeremin, hilang bisanya. Kalau dimelekin bakal muter lagi, meremin. Berarti kalau bisa merem, ibu sholatnya sambil merem. Dari mulai takbir sampai salam. Di dalam tiduran terlentangnya ibu, begitu. Kalau sholatnya terlentang, begitu. Merem, terus saja merem. Cuman kalau tangan ini diangkat bakal muntah. Kalau nggak diangkat enggak, berarti jangan ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan cuman sunat. Jadi makanya kita ngaji fikih ini, mana yang wajib-wajib dulu, mana yang sunat-sunat, begitu. Nah inilah tujuan kita ngaji, supaya kita bisa batasi. Contoh nih, saya kalau dirinya lama, kaki nyenut. Ini contoh, saya berikan bandingan, mumpung lagi kajiannya. Kata ibu, saya bisa diri cuman dalam jangka 3 menit. Lebih dari 3 menit saya bakal ambruk. Berarti ibu harus mengatur, sholatnya baca Fatihah aja. Habis Fatihah langsung ruku. Sami Allah. Karena baca surat diri wajib. Awas jangan sampai rusak yang wajib, begitu. Ibu harus jaga mana nih yang wajib. Begitu agama. Begitu. Ibu kebut sholatnya Fatihah ruku. Karena bacaan surat sunat. Jadi ukuran Fatihah inilah diri ini wajib. Maka ibu buang tuh surat-surat itu semuanya supaya bisa sholatnya sambil diri. Seumpama dalam 3 menit kelar, kira-kira begitu. Karena bisa diri. Jangan kita nyari jarum hilang kapak. Begitu. Jangan sampai kita mempertahankan semuanya, ajarannya dirombak semuanya. Jadi ini diatur. Pokoknya
diatur. Jadi kalau ibu seumpama ngangkat tangan jadi muntah, begitu pusing, tapi kalau nggak ngangkat tangan, diem aja tangannya tidak mengapa, maka ibu jangan ngangkat tangan. Ajarannya begitu. Jadi kita nanti kan baru rukun kedua nih, begitu rukun kedua, begitu berdiri. Nanti kan takbir ihram, bagaimana aturannya dan seterusnya. Jadi dilihat saja. Jadi kalau kemudian kita ditanya apakah langsung isyarat saja, dilihat juga bagaimana. Makanya kita bilang antara melek sama merem. Kalau merem juga kita bakal muter, wudunya bagaimana, ininya bagaimana, wong merem aja muter, apalagi melek begitu, apalagi angkat tangan gitu. Karena ini nggak perlu gerakan. Tapi kalau kita pahami gitu, tapi kan mungkin pribadi orang berbeda-beda. Kalau kita muter, kalau merem, nanti biasanya hilang lama-lama, hilang begitu. Oh baik, jadi kalau kita muntah jadi najis, dengan sendirinya dengan muntah ini kita kena muntah kan kita ganti baju, maka dilihat daripada soalnya ini namanya urusannya dengan najis, dengan syarat sholat yang 4 kemarin. Jadi kalau umpamanya najis, ibu tinggal bersihin lagi, sholatlah ibu. Ibu kalau sakit model begitu masih banyak keringanan, bisa dijama modelnya, dijama aja bukan kosor. Masih ada umpaman saya kalau asar vertigo, asar itu de vertigo. Kalau dohor enggak, ibu jama takdim. Nah, begitu dilihat. Jadi orang tuh begitu, kayak begitu. Ada yang kalau dohor saya pusing karena waktu ngitung duit dagangan saya dohor. Nah ini lain yang model begini, pusingnya lain. Ini urusan bukan kurang darah, kurang dana ini. Begitu. Itu begitu. Jadi dilihat saja sama bunda kita. Kalau ada najis, jadi tinggal kita bersihin lagi najisnya. Begitu. Sholat. Artinya yang kembali kalau berbicara isyarat mata itu, makanya saya jawab, bagaimana kalau kita pakai merem maksud saya. Pakai merem tuh bisa nggak gitu kita sholat. Kalau pakai merem bisa, berarti kita sholatnya wajib terlentang. Begitu tuh, dengan merem begitu, dengan merem. Jadi urutannya bunda begini. Ini yang harus kita lihat nih cara ngurutnya. Enggak bisa diri, duduk. Enggak bisa duduk, miring, pakai lambung kanan. Enggak bisa miring, terlentang, palanya dikasih bantal biar ngadep kiblat. Enggak bisa terlentang, pakai kepala. Palanya nggak bisa gerak, pakai isyarat mata. Maka itu urutannya. Kira-kira bisa mana? Kalau udah di batasan yang bunda kita tadi pada isyarat mata, maka bunda kita sholatnya sah. Begitu. Kalau sudah pada batasan itu, agama ini tidak kaku begitu. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Sudah? Baik. Ini ada gigi 2000 atas nama keluarga besar Bapak Sahmardan, Kambang Jaya, lantai dasar, Cipulir, sebanyak Rp2.720.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sair bin Sahir, almarhum Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis binti Tausan, dan almarhumah Ibu Nuri Maswan binti binci. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Kambang Jaya makin sukses, makin berkah, dan Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya untuk almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.
Kemudian ini ada infak dari atas nama Jamaah Zawiyah Darul Hasbi Rawablong 2 juta rupiah. Kita baca Fatihah. Keluarga besar Darul Hasbi, mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusannya, diqabul hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, majelis Darul Hasbi makin syiar, makin berkah, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Salbini bin Amir, almarhumah Ibunda Salia binti Nasihun, Abdullah Fauzi bin Abdul Hamid, Nuriyah binti Muhammad Saleh. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah subhanahu wa ta'ala qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian daripada itu, ibu-ibu sekalian, saya berharap begitu kepada ibu-ibu semua yang punya waktu luas tanggal 31 Desember, bila tidak keluar kota, barangkali mau liburan, ada yang ke Singapura ya kan, begitu, ada kemana. Iya, jadi ya kalau waktunya luas, minta diingat dan minta disampaikan juga sama yang lain. 31 Desember, hari apa itu ya? Iya, malam tahun baru, intinya dari siang, malam tahun baru, dari siang nih, dari jam 9 sampai malam, sampai tahun baruan. Ada pentas kami, anak-anak santri ini, di kebun kopi pentas. Jadi anak-anak yang ngaji hanya weekend, hari Jumat, Minggu dibawa pulang, bakal ditampilkan setoran hafalan Quran, ada yang 2 juz, 3 juz, ada yang hafal-hafal kitab. Jadi ibu sebagai nih bentuk kayak begini nih, ngumpulin ibu seperak 2 perak, ini loh hasilnya diantaranya dari apa yang kita bangun lembaga ini, begitu. Adapun duit-duit yang sekarang ini semuanya bakal buat tanah kontrakan yang di samping itu, gitu. Kita berbicara gedung yang sudah ada, ini bakal ditampilin di kebun kopi dari mulai jam 9 pagi mungkin itu sampai malam lah acaranya. Jadi sore itu di kebun kopi menampilkan semua anak-anak, baik itu weekend atau TPQ-nya ataupun dari SMP, semuanya ini mau ditampilkan, disetor, ditonton masyarakat. Ada yang pidato, ada yang hafalan Quran, ada yang ini macam-macam. Jadi akan ditampilkan anak-anak ini semuanya di hadapan masyarakat untuk dilihat daripada hasil daripada belajar mereka dalam setahun demi setahun. Ini kita mau tampilin tanggal 31 Desember sampai malam tahun baruan, supaya anak-anak ini tetap malam tahun baruan, bakar jagung juga, tapi ngaji juga, begitu. Itu begitu. Tapi acara kami ini dibuat dari pagi, sore, malam. Jadi ibu mana yang paling sempat waktunya dari itu, melihat kreasi anak-anak pesantren yang ngaji, anak SD umur 5 tahun, umur 5 tahun ke SD kelas 5 gitu, umur 10 tahun. Begitu, ini kita mau ditampilkan, karena kalau Jumat itu ada weekend di kebun kopi, sekilo lah dari sini. Begitu, depan Kodam, begitu, gitu. Kalau jangan kebun, hutan berarti kebun. Enggak. Sebenarnya kebun mangga juga enggak hutan, enggak. Ini kebun kopi namanya. Kebun kopi
Itu kita menampilkan tanggal 31 Desember. Anak-anak ini mau berkreasi, mau ditampilin hafalan-hafalannya, semuanya mereka lah yang tampil untuk kita mensiarkan sama-sama hasil dari seperak dua perak yang kita kumpulin membangun gedung itu, biar kita bisa nikmati bersama. Dan ini sebagai penyemangat tentu buat kita bersama. Jariah kita tuh inilah diantara hal-hal jariah yang ada. Adapun yang kayak begini nih, semua jariah ini adalah bagaimana nanti bakal membangun gedung yang di sampingnya itu. Minta doanya saja agar supaya kita memenuhi keinginan semua masyarakat. Dan sampai detik ini masih diprotes juga oleh sebagian jamaah majlis, khususnya yang anaknya perempuan belum bisa masuk ke Gausolibat karena tempatnya belum ada. Jadi sehingga masih kelas putra karena kesulitan daripada tempat yang ada, tempat tidur diantaranya begitu. Jadi sehingga masih terus berupaya begitu kita bersama. Jadi oleh karena itu kita hanya mengajak kepada ibu-ibu ini untuk ini loh yang dididik dari sumbangan ibu seperak dua perak, ngumpulin itu seluruhnya begitu. Sebagaimana kayak gedung ini tanah yang ibu dudukin ini adalah daripada sumbangan masyarakat dari Buya Hadrawi. Buya Hadrawi itu yang dulu majelis itu, majelis yang dulu ngaji orang IKPN tahu, kalau yang bukan IKPN nggak tahu. Sebatas majelis, kalau nggak salah 33 meter. Ini yang ibu dudukin semua. Sisanya 80-an lebih adalah sumbangan ibu-ibu seperak dua peraknya untuk membeli tanah dari itu. Jadi sisa dari majelis itu beli dari atas nama jamaah majelis itu lebih dari 80 meter yang ibu tempatin ke sana. Dari Pak Haji Mufid itu 3 meter almarhumnya keluarganya. Ya ada dari pokoknya ada yang Bekasi, Jakarta Timur kumpulannya. Kebun kopi tanahnya dari Bang Madul 500 meter. Selebihnya dari lapangan sumbangan ibu seperak. Tanahnya 500 meter dari almarhum Bang Madul. Gedung yang bangun jamaah semuanya dengan iuran seperak dua perak itu terkumpul 13 miliar yang jadi gedung itu dari seperak dua perak itu semuanya. Karena semua tim kami ini mudah-mudahan Allah jaga semuanya amanah, semuanya tidak lillahi ta'ala, semuanya hanya pengepul dana buat masyarakat. Itu begitu. Nah ini diantara, jadi oleh karena itu saya pengen ibu-ibu ini 31 Desember yang luas waktu untuk melihat kreasi anak-anak kita yang di kebun kopi. Jadi ulang tahunnya anak-anak ini pergantian tahun. Jadi pergantian tahun tuh ulang tahunnya mereka anak-anak ini. Jadi yang belajar Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu ini minta ditutup sebetulnya weekend ini, tapi masih diprotes oleh sebagian wali santri. Mau saya tutup karena udah nggak ketampung mungkin besok ini ya. Kalau dipindahin kemari, saya lagi pikirin ini dengan anak-anak. Karena di IKPN kalau buat bocah saya kurang pas di saya. Karena ada kampus yang kadang mohon maaf pakai celana pendek gitu, itu saya kurang mau anak-anak ini. Jadi jujur aja ngurangin kecerdasan otak melihat begitu-begituan itu begitu. Jadi makanya anak-anak saya harus bawa ke kebun kopi. Kalau yang ada di sini kan gede-gede semuanya, udah mengerti lah begitu, mana benar mana kagak begitu. Ini yang kemudian kita tata dan kita atur begitu. Dan mudah-mudahan begitu. Ibu-ibu waktunya luas, kita kumpul bersama 31 Desember pergantian tahun, daripada di kasur, kita ke kebun kopi aja begitu. Iya begitu. Tapi kalau ibu barangkali mau keluar kota
begitu, mau ke Bali, mau kemana jangan paksa, begitu, silakan saja. Barangkali mau liburan akhir tahun, silakan saja. Terakhir kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya ilmu manfaat. Allah beri kita semuanya keberkahan hidup, kesehatan kita berkah, umur kita berkah, usaha-usaha kita berkah, dan mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ala ma yaji imama